Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas materi yang Anda bagikan soal khotbah di bukit. Ini dari Injil Matius ya, pasal 5 sampai 7. Betul. Sumber Anda ini menarik banget karena coba mengaitkan ajaran ini sama tantangan hidup Anda sekarang. Jadi yuk kita bedah bareng cari intisarinya buat Anda. Oke, siap. Langsung aja ya, bagian awalnya itu cukup bikin kaget nggak sih? Yesus malah bilang berbahagia itu orang-orang yang sering dianggap ya lemah lah sama dunia. Iya. Yang miskin di hadapan Allah, yang berduka, yang lemah lembut. Kayak dibalik gitu ya ukuran sukses zaman sekarang. Tepat sekali. Sumber yang Anda berikan itu menyoroti ini sebagai sebuah paradoks yang fundamental. Ucapan bahagia di Matius 5 ayat 1-12 itu. Itu seolah nantang langsung budaya kita yang, ya kan, mengagungkan kekuatan, kaya, citra diri. Pertanyaan intinya, kayak yang digarisbawahi sumber Anda cari bahagia sejati di mana? Di luar, di omongan orang, atau ya itu tadi, di kerendahan hati, di rasa haus akan kebenaran yang Yesus ajarkan. Ini penting banget sih buat fondasi. Benar. Dan dari fondasi batin itu, Yesus langsung lanjut ngomongin dampak keluar ya. Jadi garam dan terang dunia. Itu di Matius 5 ayat 13-16. Nah itu dia. Ini kayaknya bukan cuma identitas pasif aja. Sumber Anda menekankan ini panggilan aktif gitu. Harus kasih pengaruh positif, jaga standar moral. Betul. Dan jadi sumber kejelasan di tengah, ya ampun zaman sekarang kan info simpang siur banget. Gimana ini relevansinya buat Anda sehari-hari? Iya, dan pengaruh itu harus datang dari kedalaman yang asli, yang otentik. Makanya, Yesus lanjut lagi dengan standar kebenaran yang, jauh lebih tinggi. Di Matius 5 ayat 17-48. Lebih tinggi gimana tuh? Jadi, bukan cuma soal jangan lakuin hal buruk secara fisik, misalnya jangan bunuh, jangan zina, tapi sampai ke akarnya. Akarnya maksudnya? Ya, kemarahan di hati, nafsu dalam pikiran. Bahkan ini nih yang paling pol, sampai mengasihi musuh. Wah, itu sih radikal banget. Banget. Sumber Anda melihat ini bukan soal nambahin aturan kaku baru ya, tapi panggilan buat punya motivasi yang murni, kasih yang benar-benar radikal. Mengasihi musuh, oke. Terus gimana soal praktik keagamaan? Kan dibahas juga tuh di pasal 6 ya, ayat 1-18. Soal sedekah, doa, puasa. Iya, dibahas. Kayaknya Yesus fokus banget sama motivasi ya di sini. Jangan sampai solehnya itu cuma buat pamer, biar dipuji orang. Sumber Anda ngaitin ini sama zaman pencitraan sekarang. Pas banget itu kaitannya. Yesus kontraskan banget antara motivasi pamer sama hubungan yang tulus yang tersembunyi sama Bapa. Doa Bapa kami itu dikasih sebagai pola. Pola doa ya, bukan cuma hafalan. Betul. Contoh doa yang fokusnya kehendak Tuhan, kebutuhan kita yang penting, pengampunan, perlindungan. Hubungan pribadi, bukan tontonan. Intinya, ibadah Anda itu memperdalam hubungan sama Tuhan atau cuma moles citra diri aja? Pertanyaan bagus buat refleksi. Terus fokusnya geser lagi ke hal yang praktis banget, harta dan kekhawatiran. Matius 6 ayat 19-34. Iya, itu juga penting. Jangan numpuk harta di bumi. Terus ada peringatan keras kita nggak bisa ngabdi ke Allah sekaligus mamon atau kekayaan. Nah, di tengah tekanan ekonomi yang mungkin Anda rasain, gimana pesan ini? Cari dulu kerajaan Allah. Ya, itu dia tantangannya. Sumber Anda melihat ini sebagai tantangan iman yang mendasar banget. Tantangan iman ya? Iya, tantangan buat percaya kalau Tuhan itu bisa pelihara hidup kita lebih dari sekedar jaminan materi. Dan nyambung ke situ, ada peringatan keras juga soal menghakimi orang lain, Matius 7 ayat 1-6. Oh ya, soal balok dan selumbar itu ya? Nah itu dia, fokus dulu ke balok di mata sendiri sebelum ngurusin selumbar orang lain. Ini kayak, cermin buat kita yang gampang banget ngejudge, apalagi di medsos ya kan? Seringnya kan gitu. Kena banget sih itu. Terus di bagian akhir, Matius 7 ayat 7-29, rasanya kayak kesimpulan sama ajakan bertindak gitu ya? Iya, ada semacam puncak di situ. Ada dorongan buat terus berdoa, mintalah carilah ketoklah, terus penekanan kalau iman sejati itu kelihatan dari buah perbuatannya. Betul, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Terus ada gambaran dua jalan itu, sempit dan lebar. Dan metafora yang kuat banget soal membangun rumah. Hidup Anda dibangun di atas apa? Pasir, cuma dengerin firman atau ikut tren aja? Atau di atas batu karang yang kokoh, yaitu ngelakuin firman Tuhan?
Wah, dalam itu. Sumber Anda nyimpulin inti dari semua khotbah ini ya panggilan buat punya iman yang aktif, yang mengubah hidup, bukan cuma setuju di otak aja. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda. Dari semua ini, khotbah di bukit itu semacam cetak biru ya. Buat hidup yang radikal. Beda banget dari tawaran dunia. Bisa dibilang gitu. Jadi murid sejati itu artinya menginternalisasi nilai-nilai kerajaan Allah. Rendah hati, motivasi murni, kasih tanpa batas, percaya sama pemeliharaan Tuhan, dan taat beneran. Tepat. Ini bukan soal daftar aturan yang bikin kaku, tapi soal transformasi karakter. Akarnya ya hubungan sama Tuhan. Dunia mungkin nawarin jalan pintas, nyaman, populer. Tapi ajaran Yesus ini ya emang menantang. Tapi janjinya itu fondasi hidup yang kokoh. Damai sejati yang gak goyah kena badai. Undangan buat bangun integritas dari dalam keluar. Oke, nah sebagai penutup kami mau ninggalin satu pemikiran ini buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini nyambung banget sama metafora terakhir Yesus tadi. Silakan. Mengingat pentingnya bangun di atas batu firman-Nya, gimana caranya Anda bisa lebih sadar nih di tengah kesibukan sehari-hari buat bedain dan milih apakah keputusan Anda dibangun di atas hikmat abadi firman Tuhan atau malah di atas pasir, entah itu opini sesaat, tekanan sosial, atau mungkin kebiasaan Anda sendiri yang belum tentu pas sama kehendaknya. Pertanyaan penting itu. Sesuatu untuk Anda renungkan terus ya.